Tak ada yang menyangka, seorang wali yang dikenal lembut dan santai itu suatu hari dikurung di kandang monyet, ditonton warga, ditertawakan anak-anak, dan disetujui oleh orang-orang yang merasa paling terhormat di desa. Apa jadinya jika kesalehan dipakai untuk menindas, dan kekuasaan desa justru menjadi alat mempermalukan orang yang dicintai langit? Simak kisah ini sampai tuntas, karena di akhir cerita, kandang itu justru menjadi saksi runtuhnya kesombongan. Jangan lupa subscribe, dan tulis di komentar nama serta asal kotamu, agar keberkahan kisah ini ikut mengetuk pintu rumahmu. Desa itu sebenarnya tenang, jika dilihat dari kejauhan. Sawah membentang hijau, sungai mengalir pelan, dan suara ayam selalu menjadi penanda pagi. Namun ketenangan itu hanya tampak di permukaan. Di balik senyum warga dan salam yang terdengar ramah, ada kegelisahan yang dipelihara oleh rasa takut dan rasa hormat yang salah tempat. Di desa itu, dua orang dianggap paling tinggi derajatnya, Pak Lurah dan Pak Haji. Pak Lurah berkuasa atas urusan dunia. Segala surat, tanah, bantuan, dan keputusan desa harus melewati tangannya. Sementara Pak Haji berkuasa atas urusan langit. Ia pemimpin pengajian, rujukan soal halal dan haram, orang yang selalu duduk di saf depan dengan suara doa paling keras. Keduanya disegani, bukan karena dicintai, tapi karena ditakuti. Lalu datanglah Wali Paidi. Tak ada yang tahu sejak kapan ia mulai sering terlihat di desa itu. Ia tidak punya rumah tetap, kadang tidur di surau, kadang di gubuk sawah, kadang di emperan warung. Pakaiannya sederhana, bahkan sering dianggap terlalu lusuh untuk ukuran orang dewasa yang waras. Namun sikapnya aneh, ia selalu tenang, selalu tersenyum, dan selalu punya waktu untuk siapa saja. Ia duduk bersama tukang becak, mendengarkan keluh petani, membantu janda menimba air, dan bermain dengan anak-anak tanpa canggung. Jika diajak bicara soal hidup, jawabannya pendek-pendek, tapi menancap di dada. "Kenapa rezekiku seret, Pak?" tanya seorang warga suatu hari. Wali Paidi menjawab pelan, "Mungkin hatimu terlalu penuh menilai orang lain." Kalimat-kalimat seperti itulah yang diam-diam menyebar. Warga mulai sering berkumpul dimanapun Wali Paidi duduk. Bukan pengajian, bukan ceramah, hanya obrolan sunyi yang menenangkan. Itulah awal kegelisahan Pak Lurah dan Pak Haji. Masyarakat mulai mendewakan dia, kata Pak Lurah suatu malam di rumahnya. Pak Haji mengelus jenggotnya, wajahnya tegang. "Dia bukan siapa-siapa, tapi orang-orang mendengarnya lebih daripada aku. Kalau dibiarkan, wibawa kita runtuh." Sejak saat itu, mereka mulai mencari-cari kesalahan. Wali Paidi dituduh mengajarkan ilmu sesat, dianggap mengganggu ketertiban, bahkan ada yang berani menyebutnya orang gila yang pura-pura suci. Isu itu sengaja ditiupkan, dan warga yang lemah imannya mulai ragu. Pagi itu, lapangan desa terasa berbeda. Sebuah kandang besi besar didirikan di tengah-tengahnya. Biasanya kandang itu dipakai saat ada hiburan monyet keliling atau pasar malam. Besinya berkarat, baunya apek, dan lantainya masih berbekas kotoran hewan. Warga bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani bicara. Tak lama kemudian, Wali Paidi datang dari arah sungai. Ia baru saja membantu seorang kakek menuntun sapinya yang lepas. Wajahnya tetap tenang ketika dua aparat desa menghampirinya. "Paidi," kata Pak Lurah keras, "atas nama ketertiban desa, kami amankan." "Diamankan dari apa, Pak?" tanya Wali Paidi lembut. "Dari pengaruhmu sendiri," sahut Pak Haji dingin. Tanpa perlawanan, tanpa protes, Wali Paidi mengikuti mereka. Warga berkerumun. Ada yang kasihan, ada yang takut, ada pula yang diam saja karena tak ingin berurusan dengan kekuasaan. Pak Haji naik ke kursi dan berkata lantang, "Ini pelajaran bagi siapapun yang merasa paling dekat dengan Tuhan." Kemudian sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Wali Paidi dimasukkan ke dalam kandang monyet. Pintu besi ditutup dengan bunyi keras. Gembok dikunci. Beberapa anak kecil tertawa, mengira itu hiburan. Sebagian warga menunduk, hatinya berontak tapi mulutnya bungkam. Di dalam kandang, Wali Paidi duduk bersila. Ia mengusap lantai besi yang dingin, lalu memejamkan mata. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada kebencian. Hanya ketenangan yang justru membuat suasana terasa ganjil. Angin yang tadi berembus tiba-tiba berhenti. Burung-burung di pepohonan sekitar lapangan mendadak diam. Langit yang semula cerah berubah redup, seolah matahari diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Pak Lurah merasa dadanya sesak. Pak Haji berkeringat, padahal pagi masih muda.
Sementara itu, dari balik jeruji kandang, terdengar suara lirih Wali Paidi. Bukan teriakan, bukan doa keras, melainkan bisikan yang entah kenapa terdengar jelas. Manusia boleh mengurung tubuhku, tapi siapa yang sanggup mengurung kebenaran? Dan tanpa disadari siapapun, bau besi karat kandang itu perlahan berubah harum, seperti bunga yang baru mekar setelah hujan. Hari itu, kandang monyet bukan lagi sekadar kandang. Ia menjadi awal dari terbukanya rahasia yang akan mengguncang seluruh desa. Sejak Wali Paidi dikurung di kandang monyet, desa itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Meski matahari tetap terbit dan ayam tetap berkokok, ada sesuatu yang terasa salah, seperti napas desa tertahan, menunggu sesuatu yang tak diketahui. Hari pertama berlalu dengan bisik-bisik. Warga yang lewat lapangan sengaja mempercepat langkah. Ada yang menutup mata anaknya, ada pula yang pura-pura sibuk agar tak perlu menatap kandang besi itu. Namun anehnya, setiap orang yang mendekat selalu mencium aroma harum, bertolak belakang dengan bau karat dan kotoran yang seharusnya ada. Bau apa itu? Tanya seorang pedagang sayur pelan. Kayak bunga kenanga, sahut temannya, wajahnya pucat. Di dalam kandang, Wali Paidi masih duduk bersila. Ia tidak meminta makan, tidak meminta minum. Setiap kali ada yang mendekat, ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Senyum itu bukan senyum orang kalah, melainkan senyum orang yang memahami sesuatu lebih dulu. Sore hari, Pak Lurah datang meninjau. Ia berdiri beberapa langkah dari kandang, menjaga jarak seolah takut tertular sesuatu yang tak terlihat. Jangan ada yang melepas dia tanpa izinku, katanya kepada aparat desa. Namun saat matanya bertemu dengan mata Wali Paidi, dadanya kembali terasa sesak. Ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong di hadapan orang tua. Pak Haji pun tak kalah gelisah. Malam itu, saat memimpin pengajian, suaranya terdengar sumbang. Ayat-ayat yang biasanya mengalir lancar, kini sering terputus. Jamaah memperhatikan, dan beberapa di antara mereka tak lagi menunduk khusyuk, melainkan saling pandang. Seorang ibu tua berbisik, "Kenapa saya nggak tenang ya, Ji?" Pak Haji mengabaikan bisikan itu, tapi hatinya bergetar. Sepulang pengajian, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di depan kandang, sementara jeruji besi berubah menjadi cermin. Di dalam cermin itu, yang terkurung bukan Wali Paidi, melainkan dirinya sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, keanehan semakin menjadi. Sumur milik Pak Lurah yang tak pernah kering, mendadak surut. Sawah di belakang rumah Pak Haji diserang hama dalam semalam. Dan yang paling membuat gempar, monyet-monyet liar dari hutan turun ke desa, berkeliaran di sekitar lapangan, duduk mengelilingi kandang seperti penjaga tak kasat mata. Anak-anak yang biasanya berani, kini takut mendekat. "Kenapa monyetnya nggak ribut?" tanya seorang bocah. Monyet-monyet itu diam, menatap kandang. Sesekali menunduk, seolah memberi hormat. Seorang pemuda desa memberanikan diri mendekat ke kandang. "Pak, jenengan nggak apa-apa," bisiknya. Wali Paidi membuka mata dan tersenyum. "Yang terkurung itu siapa, Nak?" tanyanya lembut. Pemuda itu tercekat. Dadanya bergetar. Ia mundur dengan mata basah. Lalu sejak hari itu ia tak pernah lagi berani memfitnah orang. Isu pun menyebar cepat. Beberapa warga mulai yakin yang dikurung bukan orang sembarangan. Namun ketakutan kepada Pak Lurah dan Pak Haji masih lebih besar daripada keberanian. Malam ketiga, hujan turun deras. Aneh, hujan hanya mengguyur area kandang, sementara sekelilingnya kering. Air hujan membasuh lantai besi, tapi pakaian Wali Paidi tetap kering, seolah hujan menghormatinya. Dari kejauhan, Pak Lurah menyaksikan kejadian itu. Kakinya gemetar. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah keputusan ini benar? Pak Haji datang tergopoh-gopoh. "Kita harus lepaskan dia," bisiknya panik. "Tidak," bentak Pak Lurah. "Kalau kita mundur sekarang, habis wibawa kita." Namun tepat saat itu, terdengar suara dari dalam kandang, tenang, tapi menusuk. Wibawa yang berdiri di atas penghinaan akan runtuh oleh bisikan kebenaran. Pak Haji terjatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia merasa semua doa yang selama ini ia panjatkan seolah kembali padanya tanpa makna. Sementara itu, warga mulai berkumpul diam-diam. Ada yang membawa air, ada yang membawa makanan, meski tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Rasa hormat yang selama ini mati perlahan hidup kembali. Di dalam kandang, Wali Paidi menengadah ke langit yang gelap.
Bibirnya bergerak pelan. Bukan doa agar dibebaskan, melainkan doa agar kesombongan manusia segera disadarkan sebelum terlambat. Dan malam itu, tanpa diketahui siapapun, gembok kandang bergetar sendiri, mengeluarkan bunyi lirih, seperti sedang diuji oleh kekuatan yang tak berasal dari dunia. Babak berikutnya akan menentukan segalanya. Apakah kekuasaan masih berani menantang kebenaran? Atau justru akan berlutut di hadapan orang yang mereka hina? Getaran gembok itu bukan halusinasi. Malam semakin larut, hujan telah reda, namun udara di sekitar lapangan desa terasa berat. Beberapa warga yang nekat berjaga dari kejauhan saling pandang ketika bunyi logam beradu kembali terdengar, pelan tapi jelas, seolah ada tangan tak terlihat sedang menguji kekuatan besi. Pak Lurah berdiri kaku di bawah pohon beringin. Bajunya basah oleh keringat, bukan oleh hujan. Setiap bunyi kecil membuat jantungnya melonjak. Ia mulai menyesal datang ke lapangan malam itu, tapi egonya menahannya untuk pergi. Tenang saja, katanya pada dirinya sendiri. Itu cuma besi tua. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, yang sedang diuji bukan besi, melainkan niat manusia. Di dalam kandang, Wali Paidi membuka mata. Ia merasakan getaran itu, tapi tak bergerak. Tangannya diletakkan di atas lutut, napasnya teratur, wajahnya teduh seperti orang yang sedang menunggu fajar. Seekor monyet tua tiba-tiba melompat ke atas kandang. Bukan menjerit, bukan membuat keributan. Ia duduk diam, memandangi Wali Paidi dengan mata hitam yang dalam. Tak lama, monyet-monyet lain menyusul. Mereka berderet di sekeliling kandang, sunyi seperti barisan santri menunggu guru. Warga yang menyaksikan dari jauh mulai berani mendekat. Ini nggak wajar, bisik seorang bapak. Seumur hidup saya, baru kali ini lihat monyet setenang itu, jawab yang lain. Pak Haji datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, sorbannya kusut, langkahnya tak lagi berwibawa. Ia baru saja menerima kabar bahwa uang kas pengajian yang selama ini ia kelola, entah kenapa teringat jelas satu persatu di kepalanya. Jumlah yang pernah ia potong, amplop yang pernah ia sisihkan diam-diam. Semua itu muncul bersamaan, seperti dibuka paksa oleh suara hatinya sendiri. Ia berdiri beberapa meter dari kandang dan berteriak. Suaranya bergetar. Paidi, kalau kamu memang orang baik, hentikan semua ini. Wali Paidi membuka mata dan menatapnya lembut. Apa yang harus dihentikan, Pak Haji? Tanyanya pelan. Aku diam. Aku duduk. Aku tak berbuat apa-apa. Kata-kata itu justru menghantam lebih keras daripada tuduhan. Pak Haji menutup wajahnya. Lututnya melemas. Dalam kepalanya, terputar satu demi satu wajah orang miskin yang dulu datang meminta bantuan, lalu pulang dengan tangan kosong setelah mendengar ceramah panjang tentang sabar. Sementara itu, Pak Lurah mulai kehilangan kendali. Usir semua warga, teriaknya pada aparat desa. Ini urusan pemerintah desa. Namun tak satu pun aparat bergerak. Mereka saling pandang. Ketakutan yang sama kini berpindah arah. Bukan lagi takut pada Pak Lurah, melainkan takut pada akibat melawan kebenaran. Seorang ibu tua melangkah maju. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Pak Lurah, katanya, kalau dia salah, kenapa desa kita jadi begini? Pertanyaan itu sederhana, namun memukul telak. Angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berputar di sekitar kandang. Gembok kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Suaranya memekakan telinga, hingga beberapa warga menutup telinga. Pak Lurah mundur beberapa langkah. Cukup, cukup, teriaknya panik. Dan saat itulah terdengar bunyi yang ditunggu sekaligus ditakuti semua orang. Gembok itu retak, bukan terlepas, tapi retak di tengah, seperti benda rapuh yang kehilangan alasan untuk bertahan. Jeruji kandang bergetar hebat, namun Wali Paidi tetap duduk, tak bergeser sedikitpun. Kalau aku keluar karena besi menyerah, kata Wali Paidi tenang, itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu ketika hati manusia yang membuka. Kata-kata itu membuat Pak Haji menangis terseduh-seduh. Ia jatuh bersujud di tanah lapangan, tanpa peduli siapa yang melihat. Ampuni aku, isaknya. Aku lebih cinta dipanggil orang saleh daripada benar-benar saleh. Warga terdiam. Beberapa ikut menangis. Pak Lurah berdiri kaku, sendirian. Tak ada lagi yang membelanya. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia merasa kekuasaan tak ada artinya. Malam itu, sebelum kandang benar-benar terbuka, Wali Paidi menutup mata kembali. Bibirnya bergerak pelan.
Bukan untuk membebaskan diri, melainkan agar mereka yang selama ini mengurung orang lain dengan jabatan dan label suci, diberi keberanian untuk mengaku salah. Dan langit yang sejak sore kelabu, perlahan memperlihatkan bintang pertama. Pertanda, fajar tak lama lagi datang. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika lapangan desa dipenuhi orang. Tak ada teriakan, tak ada keributan. Semua hadir dalam diam yang berat, seolah setiap napas harus dijaga agar tidak merusak suasana yang sedang diputuskan oleh takdir. Gembok kandang itu masih menggantung, retak di bagian tengah. Tidak jatuh, tidak terbuka. Seperti menunggu satu hal terakhir, keputusan hati manusia. Pak Haji masih bersujud. Tangisnya tak lagi keras. Hanya tersisa isak pendek yang terputus-putus. Tanah lapangan basah oleh air matanya. Sorban yang biasa ia kenakan dengan bangga kini tergeletak kotor di sampingnya. Aku salah, gumamnya, nyaris tak terdengar. Aku menjadikan agama sebagai panggung. Beberapa warga tertegun. Ada yang selama ini menganggap Pak Haji sosok paling suci di desa. Kini mereka melihatnya sebagai manusia biasa yang runtuh oleh kejujuran. Pak Lurah masih berdiri. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa tertanam di tanah. Pandangan warga tak lagi memohon atau takut, melainkan menuntut jawaban. Seorang pemuda maju selangkah. Pak Lurah, katanya lirih tapi tegas. Kalau Pak Idi orang salah, kenapa sejak dia dikurung, desa kita seperti kehilangan berkah? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Pak Lurah membuka mulut, namun tak ada suara keluar. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa selama ini ia memimpin dengan takut kehilangan jabatan, bukan dengan niat melayani. Angin berhembus pelan. Burung-burung mulai berkicau. Dan tepat saat matahari menampakkan garis cahaya pertama, terdengar suara lirih dari dalam kandang. Pak Lurah, kata Wali Paidi lembut, aku tidak pernah menantangmu. Semua mata tertuju ke kandang. Aku juga tidak ingin dipandang lebih tinggi dari siapapun, lanjutnya. Aku hanya duduk. Yang gelisah adalah hati yang takut kehilangan kuasa. Pak Lurah gemetar. Lalu, apa maumu? Tanyanya lirih. Wali Paidi tersenyum kecil. Aku ingin kau jujur. Hanya itu. Keheningan kembali turun. Dengan langkah berat, Pak Lurah maju. Tangannya bergetar saat ia meraih gembok. Retakan di besi itu tampak jelas kini, seolah cukup satu sentuhan untuk runtuh. Namun sebelum membuka, ia berhenti. Aku, suaranya pecah. Aku takut kehilangan hormat warga. Aku takut tidak dianggap. Pengakuan itu seperti pintu yang terbuka di dada banyak orang. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam ketakutan Pak Lurah. Takut diremehkan, takut dilupakan, takut tak dihormati. Pak Lurah menarik napas panjang. Dan karena itu, aku mengurung orang yang seharusnya aku dengar. Tangannya menarik gembok. Gembok itu pecah dan jatuh ke tanah. Terbelah dua. Tak ada ledakan. Tak ada cahaya aneh. Hanya bunyi logam yang menyentuh tanah. Namun bunyi itu terdengar seperti runtuhnya kesombongan. Pintu kandang terbuka. Semua menahan napas. Namun Wali Paidi tidak langsung keluar. Ia tetap duduk bersila, menatap satu persatu wajah warga. Anak-anak, ibu-ibu, pemuda, aparat desa, Pak Haji yang masih menunduk, dan Pak Lurah yang berdiri dengan mata merah. Aku bisa keluar kapan saja, katanya pelan. Tapi ingat ini, yang paling sering mengurung manusia, bukan besi, melainkan label, jabatan, dan rasa paling benar. Akhirnya, Wali Paidi berdiri. Langkahnya ringan saat keluar dari kandang. Tak satupun warga berani menyentuhnya. Mereka memberi jalan, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang suci, namun tanpa perlu disembah. Pak Haji bangkit dan bersimpuh di hadapannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Wali Paidi mengangkatnya pelan. Turunlah dari panggungmu. Duduklah bersama mereka yang selama ini kau ceramahi. Pak Lurah menunduk. Dan aku. Pimpinlah sebagai pelayan, jawab Wali Paidi. Bukan sebagai tuan. Matahari kini sepenuhnya terbit. Hangatnya menyentuh lapangan desa, kandang monyet yang kosong, dan wajah-wajah yang berubah. Namun sebelum siapapun sempat bersyukur terlalu lama, Wali Paidi melangkah pergi, menyusuri jalan desa, tanpa menoleh. Pak, mau kemana? Teriak seorang warga. Wali Paidi berhenti sejenak. Ke tempat yang belum merasa paling benar, jawabnya sambil tersenyum. Dan pagi itu,
desa belajar satu hal penting. Kadang, orang yang paling mulia adalah mereka yang rela diperlakukan paling hina, tanpa kehilangan kasih di dalam hatinya. Kepergian Wali Paidi tidak disambut gemuruh. Tidak ada tangisan keras. Tidak ada yang berani mengejarnya. Ia pergi seperti datangnya, pelan, sunyi, dan meninggalkan bekas yang jauh lebih berat daripada kehadirannya. Hari pertama setelah kandang dibuka, desa terasa aneh. Lapangan kembali kosong. Kandang monyet telah disingkirkan, namun bekasnya masih terlihat jelas di tanah. Sebuah lingkaran karat yang tak mau hilang meski sudah disiram air berkali-kali. Anak-anak yang biasanya berlarian kini bermain lebih pelan. Mereka sering menoleh ke arah jalan desa, seolah berharap melihat sosok bersarung lusuh itu kembali. Pak Haji mengurung diri di rumah selama 3 hari. Pengajian diliburkan. Bukan karena sakit, melainkan karena ia tak lagi sanggup berdiri di depan jamaah dengan wajah yang sama. Setiap kali membuka kitab, yang terbayang adalah wajah Wali Paidi di balik jeruji kandang, tenang, tanpa dendam. Ia mulai mendatangi rumah-rumah warga miskin satu persatu. Tanpa ceramah, tanpa doa panjang. Hanya duduk, mendengar, dan meminta maaf. Sebagian warga terkejut. Sebagian menangis. Sebagian masih ragu. Sementara itu, Pak Lurah menghadapi ujian yang lebih berat. Wibawanya memang runtuh, tetapi justru itulah yang membuatnya harus benar-benar memimpin. Warga kini berani bertanya, berani mengkritik, dan berani menolak jika merasa tidak adil. Dulu, ia tinggal mengetuk meja. Sekarang, ia harus mengetuk hatinya sendiri. Suatu siang, seorang petani datang menghadap. Pak Lurah, katanya, selama ini tanah saya dipakai jalan desa tanpa ganti rugi. Pak Lurah terdiam lama. Dulu, ia akan menyuruh aparat mengusir orang itu. Kini, ia membuka arsip lama, mencari kesalahan yang selama ini ia kubur rapi. Dan untuk pertama kalinya, ia mengembalikan hak orang lain, dengan tangan gemetar, namun hati sedikit lebih ringan. Namun ujian terbesar bukan itu. 3 minggu setelah Wali Paidi pergi, desa kembali dilanda masalah. Hujan tak turun. Sungai menyusut. Sawah mengering. Warga mulai resah. Bisik-bisik kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Apakah semua ini karena Wali Paidi pergi? Apakah berkah ikut meninggalkan desa? Pertanyaan itu menghantui banyak orang. Beberapa warga mulai menyalahkan Pak Lurah dan Pak Haji secara terbuka. Amarah yang dulu tertahan, kini mencari jalan keluar. Suatu malam, di balai desa, keributan pecah. "Kita harus cari dia," teriak seseorang. "Bawa pulang Wali Paidi." Pak Lurah berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya letih, tapi suaranya tegas. "Tidak," katanya, "kita tidak berhak menarik orang yang pergi karena kita belum siap." Semua terdiam. Kalau benar dulu desa ini diberi berkah, lanjutnya, itu bukan karena kehadirannya saja, tapi karena cara kita memperlakukan sesama. Kata-kata itu berat, bahkan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Pak Lurah bermimpi. Ia kembali melihat kandang monyet itu. Namun kali ini kosong. Di dalamnya, ada cermin besar. Saat ia mendekat, yang terlihat bukan wajahnya, melainkan wajah seluruh warga desa, saling menatap, saling menyalahkan. Dari kejauhan, terdengar suara Wali Paidi. "Jangan cari aku. Periksa caramu hidup setelah aku pergi." Pak Lurah terbangun dengan dada berdebar. Keesokan harinya, sesuatu yang kecil namun bermakna terjadi. Seorang anak kecil yang dulu menertawakan Wali Paidi di kandang, datang ke lapangan membawa bunga liar. Ia meletakkannya di bekas lingkaran karat, lalu duduk diam. Tak lama, anak lain menyusul. Lalu seorang ibu. Lalu seorang pemuda. Tanpa komando, tanpa kesepakatan, lapangan itu berubah menjadi tempat sunyi untuk menunduk dan mengingat. Dan saat matahari condong ke barat, angin berembus sejuk untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Awan tipis mulai berkumpul di kejauhan. Tak ada yang bersorak, tak ada yang bersujud berlebihan. Mereka hanya saling pandang, dengan satu kesadaran yang sama. Kepergian seorang wali bukan hukuman, melainkan ujian apakah manusia bisa hidup benar tanpa diawasi oleh kesucian. Di ujung desa, di jalan kecil menuju hutan, seorang lelaki bersarung lusuh berhenti sejenak. Ia menatap langit yang mulai berubah, tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Tanpa satu kata pun. Hujan turun tanpa suara guntur. Butirannya halus, merata,
seolah langit tidak ingin mengejutkan siapapun. Sawah yang retak perlahan menghitam. Tanah yang lama kering mulai menyerap air dengan rakus. Warga desa berdiri di beranda rumah masing-masing, memandang langit dengan perasaan campur aduk, syukur, harap, dan rasa bersalah yang belum sepenuhnya sembuh. Tak ada yang menyebut nama Wali Paidi hari itu. Namun semua orang memikirkannya. Malam datang bersama udara dingin. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal dari biasanya. Di balai desa, Pak Lurah duduk sendirian. Meja kayu di depannya kosong. Tak ada berkas, tak ada stempel. Ia hanya menatap lantai, memikirkan satu pertanyaan yang terus menggerogoti hatinya. Jika orang seperti Pak Idi tak kembali, apakah kami layak disebut manusia yang belajar? Di surau kecil dekat lapangan, Pak Haji membersihkan lantai dengan tangannya sendiri. Tak ada jamaah, tak ada mimbar. Ia sengaja menurunkan podium kecil tempat ia biasa berdiri. Malam itu, ia salat sendirian di saf paling belakang. Air matanya jatuh saat sujud. Aku tak ingin dikenal lagi, bisiknya. Aku hanya ingin lurus. Di luar desa, di jalan setapak yang membelah sawah dan hutan kecil, seorang lelaki bersarung lusuh berjalan pelan. Bajunya basah oleh hujan, namun langkahnya ringan. Ia berhenti sejenak ketika melihat cahaya lampu desa dari kejauhan. Ia tidak langsung masuk. Ia duduk di pematang, memperhatikan desa yang dulu mengurungnya. Matanya menelusuri atap-atap rumah, surau, dan lapangan yang kini sunyi tanpa kandang besi. Masih belajar, gumamnya pelan. Malam itu, seorang anak kecil sakit keras. Demamnya tinggi, napasnya berat. Orang tuanya panik. Mereka membawanya ke bidan desa, tapi obat tak banyak membantu. Tangis ibu itu memecah kesunyian malam. Tanpa direncanakan, beberapa warga berkumpul di rumah itu. Tidak membawa mantra, tidak membawa jimat. Mereka hanya duduk, berdoa dengan cara masing-masing, pelan, jujur, tanpa ingin dilihat siapapun. Di sudut ruangan, seseorang berdiri diam. Tak ada yang menyadari kapan ia datang. Air hangatkan, kata suara lembut. Ibu itu menoleh. Tubuhnya gemetar. Pak Idi. Wali Pak Idi tersenyum. Jangan panggil namaku keras-keras, katanya pelan. Anakmu butuh tenang. Ia tidak menyentuh anak itu. Tidak meniup ubun-ubun. Tidak membaca doa panjang. Ia hanya duduk, memejamkan mata, dan mengajak semua orang diam. Beberapa menit berlalu. Napas anak itu perlahan teratur. Demamnya turun. Tangis berubah menjadi dengkuran kecil yang damai. Ibu itu tersungkur menangis. Namun Wali Pak Idi sudah berdiri. Jangan ceritakan ini sebagai keajaiban, katanya sebelum pergi. Ceritakan sebagai pelajaran tentang kebersamaan. Kabar kepulangannya menyebar menjelang subuh. Namun ketika warga berbondong-bondong mencari, Wali Pak Idi tidak ada di rumah manapun. Ia tidak ke surau, tidak ke lapangan. Seolah hanya mampir sebentar untuk memastikan sesuatu. Pagi harinya, Pak Lurah dan Pak Haji berdiri di lapangan. Bersama warga, mereka menemukan sesuatu di bekas lingkaran karat kandang monyet itu. Tak ada tulisan. Tak ada simbol aneh, hanya jejak kaki samar di tanah basah, berjalan keluar desa. Dan di tanah itu, seseorang menancapkan papan kecil dari kayu dengan kalimat sederhana. Jika kau membutuhkan wali untuk berbuat adil, maka keadilan itu belum hidup di hatimu. Pak Lurah menunduk lama. Pak Haji mengusap matanya. Warga tak bersorak, tak ada yang mengejar, tak ada yang memohon agar ia kembali. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan seorang wali pergi dengan tenang. Hari-hari berikutnya, desa berubah pelan-pelan. Tidak sempurna. Masih ada pertengkaran. Masih ada iri dan salah paham. Namun kini, setiap kali seseorang ingin merendahkan yang lain, mereka teringat kandang besi itu. Setiap kali jabatan ingin dipamerkan, mereka teringat senyum tenang Wali Pak Idi di balik jeruji. Dan mereka tahu, wali sejati tidak tinggal selamanya. Ia datang, memperbaiki arah, lalu pergi, agar manusia belajar berjalan sendiri. Di tempat entah di mana, seorang lelaki bersarung lusuh melangkah di bawah langit pagi. Tanpa murid, tanpa pengikut, tanpa cerita tentang dirinya sendiri. Hanya meninggalkan jejak kebaikan di desa yang pernah mengurungnya. Waktu adalah ujian yang paling jujur. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam hujan itu. Malam ketika Wali Pak Idi muncul tanpa diumumkan,
lalu pergi tanpa pamit. Desa kembali menjalani hari-hari seperti biasa, namun tak pernah benar-benar sama. Sawah kembali panen. Sungai mengalir stabil. Pasar desa ramai lagi. Dari luar, desa itu tampak normal, bahkan lebih rapi dari sebelumnya. Namun di dalam hati warganya, ada sesuatu yang terus bergerak, rasa diawasi oleh nurani sendiri. Pak Lurah tidak lagi duduk di kursi empuknya dengan dada membusung. Ia sering terlihat berjalan kaki menyusuri ganggang sempit, mendengar keluhan tanpa mencatat apapun. Ia belajar satu hal pahit, mendengar tidak selalu memberi jawaban, tapi selalu memberi makna. Suatu hari, seorang pemuda berkata padanya, "Pak, dulu saya takut bicara. Sekarang saya berani." Pak Lurah mengangguk. "Dulu aku senang ditakuti. Sekarang aku belajar takut berbuat salah." Pak Haji pun berubah. Ia tidak lagi berdiri di mimbar tinggi. Pengajian tetap ada, tapi ia duduk sejajar dengan jamaah. Kadang ia diam lama sebelum berbicara, seolah memilih kata agar tidak lagi melukai. "Ilmu," katanya suatu malam, "bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk mengecilkan ego." Beberapa jamaah lama pergi. Mereka rindu ceramah keras dan label surga neraka. Namun yang tersisa adalah mereka yang datang bukan untuk dilihat, melainkan untuk dibentuk. Tentang kandang monyet itu, tak seorang pun berani menggunakannya lagi. Besi-besinya dilebur dan dijadikan pagar sekolah dasar. Anak-anak bersandar di sana setiap hari, tanpa tahu bahwa besi itu pernah menjadi saksi penghinaan terbesar dan pelajaran terdalam desa mereka. Di sekolah itu, seorang guru sering mengajarkan satu kalimat sederhana. "Kalau kalian punya kuasa, jangan cepat memakainya. Kalau kalian punya ilmu, jangan cepat memamerkannya." Tak ada yang tahu dari mana kalimat itu berasal. Suatu sore, seorang pengelana tua datang ke desa. Pakaiannya sederhana, wajahnya letih. Ia duduk di warung kopi dan bertanya, "Apakah di sini pernah tinggal seorang bernama Pak Idi?" Pemilik warung terdiam lama. "Pernah," jawabnya akhirnya. "Dia tidak tinggal, dia hanya meninggalkan." Pengelana itu tersenyum samar. Ia meminum kopinya pelan, lalu pergi sebelum matahari tenggelam. Tak ada yang mengejarnya. Tak ada yang bertanya siapa dia sebenarnya. Malam itu, Pak Lurah bermimpi lagi. Ia melihat lapangan desa, bersih tanpa kandang, tanpa kerumunan. Di tengahnya berdiri Wali Pak Idi, bukan sebagai orang tua, bukan sebagai wali, melainkan sebagai rakyat biasa. "Kau lulus satu ujian," kata Wali Pak Idi. "Ujian apa?" tanya Pak Lurah. "Tidak mencariku," jawabnya. "Karena orang yang benar-benar belajar, tidak sibuk mengejar simbol." Pak Lurah terbangun dengan dada lapang. Di tempat lain, Pak Haji bermimpi serupa. Dalam mimpinya, Wali Pak Idi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah cermin. Di cermin itu, Pak Haji melihat dirinya, bukan sebagai tokoh agama, melainkan seorang lelaki tua yang akhirnya jujur pada Tuhan dan dirinya sendiri. Pagi itu, hujan turun ringan. Bukan hujan berkah, bukan hujan peringatan, hanya hujan biasa. Namun justru itulah yang membuat desa tersenyum. Karena mereka tahu sekarang, berkah yang sejati tidak selalu datang bersama keajaiban. Kadang ia datang sebagai kemampuan untuk hidup lurus, meski tanpa wali di depan mata. Dan tentang Wali Pak Idi, ada yang bilang ia terlihat di desa lain, duduk di pinggir sawah. Ada yang bilang ia membantu nelayan di pantai selatan. Ada yang bilang ia sudah tiada. Namun orang-orang yang benar-benar paham hanya menjawab dengan satu kalimat. Wali Pak Idi tidak pergi. Ia berpindah dari sosok ke sikap. Di setiap orang yang menahan diri dari merendahkan. Di setiap pemimpin yang memilih mendengar. Di setiap orang berilmu yang tak ingin dipuja. Di sanalah Wali Pak Idi hidup. Dan kandang monyet itu, ia telah berubah fungsi. Bukan lagi besi yang mengurung manusia, melainkan cermin yang mengurung kesombongan. Tak semua pelajaran datang dengan peristiwa besar. Sebagian justru hadir saat manusia merasa semuanya telah selesai. Desa itu telah berubah, demikian kata orang luar. Lebih tertib, lebih tenang, lebih religius. Namun bagi warga yang hidup di dalamnya, perubahan itu justru terasa lebih berat. Sebab kini, tak ada lagi sosok yang bisa dijadikan alasan. Tak ada wali untuk disalahkan, tak ada figur untuk dijadikan tameng. Yang tersisa hanyalah hati masing-masing. Suatu pagi, seorang pengemis tua datang ke desa.
Bajunya compang-camping, kakinya pincang, wajahnya kusam. Ia duduk di pinggir jalan dekat lapangan, tepat di bekas lingkaran karat kandang monyet yang dulu pernah ada. Sebagian warga lewat tanpa menoleh. Sebagian memberi sekeping dua keping. Sebagian lain berbisik, "Hati-hati, jangan-jangan orang ini aneh." Tak ada yang sadar, ujian terakhir sedang dimulai. Pak Lurah melihat pengemis itu dari kejauhan. Ia berhenti berjalan. Ada dorongan dalam dadanya untuk menghampiri, tapi juga ada rasa malas yang menahan langkahnya. "Aku sudah berubah," gumamnya. "Tapi apakah aku benar-benar peduli? Atau hanya ingin terlihat peduli?" Ia mendekat. "Pak, sudah makan?" tanyanya. Pengemis itu menoleh. Matanya redup, tapi tatapannya tenang. "Belum," jawabnya singkat. Pak Lurah mengajak pengemis itu ke warung. Ia membelikan nasi, air minum, bahkan rokok. Mereka makan dalam diam. Tak ada ceramah, tak ada wejangan. Saat selesai, Pak Lurah bertanya, "Mau kemana setelah ini?" Pengemis itu tersenyum samar. "Kemanapun aku tidak dianggap beban." Kalimat itu menancap dalam. Di hari yang sama, Pak Haji melihat pengemis itu duduk di depan surau. Nalurinya yang lama hampir muncul. Ingin bertanya, ingin menasihati, ingin menguji. Namun ia menahan diri. Ia duduk di samping pengemis itu. Tidak berbicara. 5 menit. 10 menit. Hanya diam. Lalu pengemis itu berkata, "Diamu lebih jujur daripada ceramahmu dulu." Pak Haji menunduk. Dadanya terasa hangat dan perih sekaligus. Malamnya, hujan turun lagi. Ringan. Sunyi. Seperti hujan pada malam kepulangan Wali Paidi dulu. Pengemis itu menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun keesokan harinya, warga menemukan sesuatu di lapangan desa, di tanah bekas kandang monyet. Bukan tulisan, bukan papan. Hanya jejak kaki basah yang berputar mengelilingi lapangan, lalu menjauh. Dan anehnya, jejak itu mirip dengan jejak yang pernah mereka lihat bertahun lalu. Desas-desus mulai muncul. Jangan-jangan itu Pak Idi? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Pak Lurah dan Pak Haji tidak ikut berspekulasi. Mereka berdiri lama di lapangan, memandangi tanah, lalu saling pandang. "Kita tidak perlu tahu," kata Pak Lurah pelan. "Kalau itu dia, berarti kita masih diuji." "Kalau bukan," sahut Pak Haji, "berarti ujiannya berhasil." Malam itu, hampir seluruh warga desa bermimpi hal yang sama, meski tak ada yang menyadarinya sampai pagi. Mereka bermimpi tentang kandang monyet. Namun kali ini, kandang itu kosong, terbuka, dan berkarat. Di dalamnya tidak ada manusia. Yang ada hanyalah bayangan mereka sendiri, silih berganti masuk dan keluar. Tak ada suara, tak ada jeritan. Hanya satu perasaan yang sama, malu, tapi damai. Pagi hari, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Bu, kalau orang baik dikurung, siapa yang jahat?" Ibunya terdiam lama sebelum menjawab, "Kadang, yang jahat bukan orangnya, tapi rasa takut di dalam diri manusia." Tahun berganti. Tak ada lagi cerita tentang Wali Paidi secara terbuka. Namanya jarang disebut. Tidak dibuatkan haul. Tidak dibuatkan makam simbolis. Tidak dijadikan legenda berlebihan. Namun setiap kali ada keputusan besar di desa, seseorang pasti berkata, "Jangan sampai kita bikin kandang lagi." Dan semua langsung paham. Karena kandang yang paling berbahaya tidak terbuat dari besi, melainkan dari kesombongan, ketakutan, dan merasa paling benar. Di suatu tempat yang tak disebutkan, seorang lelaki bersarung lusuh berdiri di tepi jalan. Rambutnya memutih. Senyumnya sama seperti dulu. Ia menoleh sebentar ke arah angin, lalu berbisik, "Sekarang, mereka sudah bisa berjalan sendiri." Ia melangkah pergi. Tak meninggalkan jejak, tak meninggalkan nama. Hanya meninggalkan manusia-manusia yang lebih berhati-hati saat mengurung orang lain dengan penilaian. Dan sejak saat itu, kandang monyet itu benar-benar hilang. Bukan dari lapangan desa, melainkan dari hati mereka yang pernah membangunnya. Manusia sering mengira akhir cerita adalah penutup. Padahal bagi pelajaran yang sejati, akhir hanyalah jarak untuk menguji ingatan. Desa itu telah melewati banyak musim sejak kandang monyet terakhir kali disebut. Anak-anak yang dulu menertawakan kini telah tumbuh dewasa. Sebagian menjadi petani, sebagian merantau,
sebagian kembali dengan pakaian rapi dan gelar di belakang nama. Namun setiap kali mereka pulang, ada satu tempat yang selalu mereka datangi tanpa sadar, lapangan desa. Bukan karena indah, bukan karena ramai, melainkan karena di sanalah mereka pertama kali belajar bahwa mempermalukan orang lain bisa terlihat benar, tapi terasa salah jauh di dalam dada. Suatu hari, rombongan pejabat dari kota datang. Mereka membawa rencana besar, pasar modern, gedung serbaguna, dan penataan ulang desa. Lapangan desa akan digusur. Ini demi kemajuan, kata salah satu pejabat. Sebagian warga mengangguk, sebagian ragu. Tak ada yang berani menolak terang-terangan, hingga seorang pemuda berdiri. Boleh dibangun, katanya, tapi jangan hilangkan lapangan ini. Kenapa? Tanya pejabat itu. Pemuda itu terdiam lama. Ia tidak punya alasan teknis, tidak punya data. Ia hanya berkata jujur. Di sini, kami pernah belajar malu. Kata itu membuat suasana hening. Pak Lurah, yang kini rambutnya memutih dan jalannya melambat, maju ke depan. Kalau desa ini kehilangan tempat untuk mengingat kesalahan, katanya, maka bangunan semegah apapun akan berdiri di atas kesombongan. Rencana itu akhirnya diubah. Lapangan tetap ada. Tidak dijadikan monumen, tidak diberi prasasti, dibiarkan kosong, seperti hati yang siap diingatkan kapan saja. Di tahun yang sama, Pak Lurah jatuh sakit. Usianya sudah lanjut. Di ranjang sederhana, ia sering memejamkan mata lama-lama. Bukan karena lemah, melainkan karena ia sering melihat bayangan masa lalu. Suatu sore, ia memanggil seorang pemuda desa. Kalau nanti aku tiada, katanya lirih, jangan ceritakan aku sebagai pemimpin baik. Ceritakan aku sebagai orang yang pernah salah, lalu mau berubah. Pemuda itu mengangguk dengan mata basah. Tak lama berselang, Pak Haji pun wafat. Pemakamannya sederhana. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada gelar yang dielu-elukan. Namun sebelum dimakamkan, seorang jamaah menemukan secari kertas di sakunya. Isinya hanya satu kalimat. Ilmu yang tidak membuatmu rendah hati akan mengangkatmu terlalu tinggi untuk melihat kebenaran. Kertas itu tidak disalin, tidak disebarkan. Namun kalimatnya hidup dari mulut ke mulut, pelan, tanpa paksaan. Tahun demi tahun berlalu. Desa itu tidak menjadi desa suci. Masih ada konflik, masih ada iri, masih ada orang yang ingin menang sendiri. Namun setiap kali suara ingin meninggi, selalu ada yang berkata, "Pelan, jangan bangun kandang." Dan semua mengerti. Suatu malam, seorang remaja bermimpi aneh. Ia melihat kandang monyet itu lagi. Namun kali ini, kandang itu terbuat dari kata-kata. Setiap kata kasar, setiap vonis cepat, setiap label suci, menjadi jeruji yang saling mengunci. Di kejauhan, Wali Paidi berdiri. Tidak marah, tidak sedih. Kandang tak pernah hilang, katanya dalam mimpi itu. Ia hanya berubah bentuk. Remaja itu terbangun dengan dada berdebar. Sejak hari itu, ia berhati-hati berbicara. Ia menahan diri menertawakan orang lain. Bukan karena takut dosa, melainkan karena ia tahu rasanya dipenjara oleh penilaian. Di suatu tempat yang tak dicatat peta, seorang lelaki tua berjalan sendirian. Rambutnya putih, punggungnya sedikit bungkuk, namun langkahnya masih ringan. Ia berhenti di tepi jalan, melihat sekelompok anak kecil bermain. Salah satu dari mereka terjatuh dan ditertawakan. Lelaki itu mendekat. "Kalau kau jatuh," katanya lembut, "apa yang paling kau butuhkan?" Anak itu terisak, "Dibantu." Lelaki itu tersenyum. "Kalau orang lain jatuh," katanya, "jangan jadikan tawamu sebagai kandang." Anak-anak itu terdiam. Mereka tidak tahu siapa lelaki itu. Dan lelaki itu tidak ingin dikenal. Ia melangkah pergi, menyatu dengan senja. Karena tugasnya tak pernah menjadi tokoh. Ia hanya pengingat. Dan selama masih ada manusia yang tergoda mengurung sesamanya dengan kuasa, kata, dan rasa paling benar, selama itu pula, kisah Wali Paidi belum benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah dari cerita ke kehidupan. Tidak ada yang menyadari kapan tepatnya desa itu berhenti membicarakan Wali Paidi. Namanya tidak lagi disebut dalam musyawarah, tidak muncul dalam cerita anak-anak, bahkan tidak dijadikan dongeng sebelum tidur. Namun anehnya, jejaknya justru semakin terasa ketika namanya menghilang. Desa itu kini dipimpin oleh orang baru.
Bukan keturunan Pak Lurah, bukan murid dekat Pak Haji. Ia orang biasa, terpilih karena suaranya paling sedikit menjanjikan apapun. Ia hanya berkata satu hal saat pertama kali berdiri di depan warga. "Saya bisa salah. Tolong ingatkan." Kalimat itu sederhana, tapi membuat banyak orang terdiam. Mereka pernah melihat bagaimana orang yang merasa paling benar justru paling berbahaya. Hari-hari berjalan normal, terlalu normal, bahkan hingga suatu ketika, seorang pendatang datang membawa keributan kecil. Ia dituduh mencuri ayam. Warga berkumpul cepat. Suara meninggi. Tuduhan berhamburan. Beberapa orang mulai berkata, "Kurung saja dulu di gudang. Biar jera. Biar jadi pelajaran." Kalimat-kalimat itu terasa akrab. Terlalu akrab. Seorang ibu tua yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata lirih, "Gudang itu mirip kandang." Suasana mendadak senyap. Pendatang itu gemetar. Air matanya jatuh. Ia bersumpah tidak mencuri. Ia hanya lapar. Ayam itu mati sendiri di jalan, katanya. Ia berniat menguburkannya. Tak ada bukti. Tak ada saksi. Hanya emosi yang ingin cepat puas. Pemimpin desa yang baru menatap wajah-wajah itu satu persatu. Ia menarik napas panjang. "Kita hampir membangun kandang lagi," katanya pelan. "Dengan tangan kita sendiri." Tak ada yang membantah. Pendatang itu akhirnya diberi makan. Ayam yang mati dikubur bersama. Masalah selesai tanpa hukuman, tanpa sorak kemenangan. Namun malam itu, banyak warga sulit tidur. Mereka sadar sesuatu yang mengerikan. Pelajaran terbesar bukan tentang Wali Paidi, melainkan tentang betapa mudahnya manusia mengulang kesalahan yang sama. Di surau, seorang remaja bertanya pada gurunya, "Kalau Wali datang lagi, apakah kita akan mengenalinya?" Gurunya tersenyum pahit. "Mungkin justru kita akan kembali mengurungnya." Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Di tempat yang jauh dari desa, di jalan berbatu yang jarang dilewati, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon. Rambutnya memutih sepenuhnya kini. Napasnya teratur. Ia memandang orang-orang yang berlalu lalang. Pedagang, pengembara, orang miskin, orang sombong. Sesekali ia tersenyum. Sesekali ia menghela napas. Ia tidak lagi sering menegur. Dunia sudah terlalu bising. Ia tahu, nasihat yang dipaksakan hanya akan menjadi jeruji baru. Namun ketika melihat seorang anak kecil dipukul kata-kata oleh orang dewasa, ia berdiri. "Kalau kau ingin mendidik," katanya lembut, "jangan gunakan rasa takut sebagai tali." Orang itu menoleh, hendak marah. Namun kemarahannya runtuh sebelum sempat berdiri. Entah kenapa, lelaki tua itu pun duduk kembali. Tidak menunggu terima kasih. Tidak menunggu perubahan instan. Karena ia tahu, tugasnya bukan mengubah dunia, melainkan mengganggu kesombongan manusia tepat sebelum ia merasa paling benar. Malam tiba. Langit penuh bintang. Tidak istimewa. Tidak menakutkan. Hanya luas. Di desa yang pernah berdiri kandang monyet, seorang anak menulis di buku sekolahnya. Gurunya memberi tugas, tuliskan satu pelajaran hidup. Anak itu menulis pelan-pelan. Kalau semua orang setuju mengurung satu orang, belum tentu itu benar. Kadang justru disitulah kesalahan paling besar. Gurunya membaca, lalu menutup buku itu lama-lama. Dadanya terasa hangat. Ia tidak tahu siapa Wali Paidi. Namun ia tahu satu hal. Desa itu tidak lagi mudah bertepuk tangan saat melihat seseorang direndahkan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Di ujung jalan, lelaki tua itu berdiri. Angin malam menggerakkan ujung sarungnya. Ia menatap ke kejauhan, ke arah desa-desa lain yang belum belajar, atau mungkin sedang bersiap membangun kandang baru dengan alasan berbeda. Ia tersenyum tipis. "Masih banyak pekerjaan," gumamnya. Lalu ia melangkah. Pelan. Sendiri. Tanpa nama. Karena selama manusia masih mudah mengurung sesamanya dengan rasa paling benar, selama itu pula, Wali Paidi akan selalu lanjut. Bukan sebagai cerita, melainkan sebagai ujian.